Kedua gadis ini adalah sepasang saudara kembar. Tapi tak satu pun dari mereka mengetahuinya. Alasannya karena orang tua mereka berpisah sejak mereka dilahirkan. Satu tinggal bersama ayahnya, dan satu lagi tinggal bersama ibunya. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui wajah saudara kembar mereka. Baru pada usia 12 tahun, mereka memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Kebetulan ibu dan ayah mereka secara tidak sengaja mengirim kedua saudari itu ke perkemahan musim panas yang sama. Mereka harus tinggal di sini sampai akhir musim panas sebelum kembali ke rumah. Begitu keduanya bertemu, mereka terkejut, karena orang di depan mereka persis sama. Tapi mereka tidak mempertanyakan apapun. Sebaliknya, mereka merasa tidak bahagia ketika orang lain mirip dengan mereka. Sejak saat itu, mereka mulai saling membenci. Kemudian sang adik menyembunyikan pakaiannya saat sang kakak sedang mandi. Tetapi sang kakak bukanlah tipe yang tepat. Kemudian keesokan paginya, dia menemukan tempat tidurnya telah terbang ke atap. Hingga malam hari, saat kakaknya pergi tidur, Hana membawa beberapa temannya untuk mengatur jebakan di kamar tidur Lisa. Keesokan pagi, ketika Lisa bangun, dia melihat ruangan penuh dengan tali. Hanya dengan menyentuh seutas benang, jebakan akan diaktifkan. Namun tak disangka, saat ini kepala sekolah tiba-tiba datang untuk mengecek. Kemudian dia terjebak dalam jebakan Hana yang dipasang di pintu. Setelah pertempuran berhari-hari, tidak ada efek apapun pada semua orang, baik Lisa maupun Hana, dikurung bersama di ruangan terpisah. Awalnya tidak ada yang mau mengalah pada siapapun. Tidak puas dengan lawannya. Namun pada akhirnya, mereka tetap membuka mulut untuk berbicara satu sama lain. Tak disangka, mereka tidak hanya memiliki penampilan yang sama, tetapi mereka juga memiliki kesukaan makanan yang sama. Bahkan mereka lahir di hari yang sama, di bulan dan tahun yang sama. Ditambah Lisa yang tidak memiliki ayah, dan Hana tidak memiliki ibu. Bahkan mereka memiliki kalung yang identik. Ini membuat mereka curiga. Mereka memutuskan untuk mendapatkan foto orang tua mereka. Kemudian ketika kedua foto itu disatukan, dihasilkanlah sebuah foto utuh. Tanpa diduga, orang tua mereka adalah suami istri. Itu juga berarti mereka adalah sepasang saudara kembar. Maka sepanjang malam itu, kedua saudari itu begadang semalaman untuk berbicara. Sejak kecil, Hana tinggal bersama ayahnya. Jadi dia memberitahu saudarinya tentang ayahnya. Dan Lisa tinggal bersama ibunya. Jadi dia juga memberitahu saudarinya tentang ibunya. Tapi mendengar saja tidak cukup. Yang sebenarnya mereka inginkan adalah melihat ayah dan ibu yang belum pernah mereka lihat sejak kecil. Kemudian mereka membuat keputusan untuk mengubah identitas mereka. Sejak kecil, Lisa sudah tinggal bersama ibunya. Sekarang dia akan berubah menjadi Hana untuk tinggal bersama ayahnya. Dan Hana telah tinggal bersama ayahnya. Sekarang dia akan berubah menjadi Lisa untuk tinggal bersama ibunya. Menjadi nyata dan tidak ada yang meragukan. Kedua saudari itu mulai saling memperlihatkan wajah setiap orang di keluarga. Dan juga topografi rumah tempat mereka tinggal dan cara menyapa semua orang di rumah. Bahkan Hana memotong rambutnya yang panjang agar terlihat seperti kakak perempuannya. Sehingga ketika dia kembali, ibu tidak akan curiga. Pada saat semuanya sudah siap, perkemahan musim panas selama 2 bulan akan berakhir. Saat itulah kedua saudari itu mulai mengubah identitas satu sama lain. Hana menjelma menjadi Lisa untuk kembali ke rumah ibunya. Untungnya, dia sudah siap sebelumnya. Jadi dia tahu bagaimana menyapa pengurus rumah tangga. Begitu sampai di rumah, orang pertama yang ditemui Hana adalah kakeknya. Lalu saat yang paling dinantikan Hana datang. Dia dipertemukan kembali dengan ibunya setelah beberapa dekade berpisah. Hana segera berlari memeluk ibunya, dan ucapkan kata-kata yang belum pernah dia katakan. Bahwa aku mencintaimu. Sang ibu juga tidak mengetahui bahwa ini adalah putri kembarnya yang telah berpisah selama puluhan tahun. Karenanya, identitas Hana tidak terungkap. Itu juga membantu Hana untuk tinggal bersama ibunya yang belum pernah dia temui sejak kecil. Bahkan ibunya mengajaknya bermain kemana-mana. Hal ini membuat Hana sangat senang. Tapi di pihak Lisa, itu tidak begitu menguntungkan. Ketika dia turun dari pesawat, ayahnya yang menjemputnya.
Bertemu ayah untuk pertama kalinya sangat menyenangkan bagi Lisa. Dalam perjalanan pulang, Lisa terus memanggil ayahnya. Kata ayah bagi orang lain adalah ungkapan sehari-hari. Tapi bagi Lisa, ini adalah kata yang harus dia tunggu 11 tahun untuk diucapkan. Tapi karena saking hebohnya, selama perbincangan itu, Lisa terus mengatakan hal-hal aneh. Itu hampir membuat identitasnya terungkap. Untungnya, sang ayah tidak curiga. Tapi yang menyedihkan adalah, setelah 2 bulan perkemahan musim panas, ayah punya pacar baru, melalui apa yang dikatakan pengasuh. Lisa juga memahami situasinya. Pacar baru ayah mencintainya hanya karena uang. Ini membuat pengasuh dan Lisa tidak senang sama sekali. Jadi Lisa segera menelepon saudari kembarnya untuk melaporkan hal ini. Semoga mereka berdua bisa menemukan cara untuk mendorong wanita itu menjauh. Kemudian memperbaiki perasaan orang tua mereka. Tapi Hana hidup bahagia dengan ibunya. Selain puluhan tahun tinggal bersama ayahnya, Hana tidak pernah melihat ayahnya mencintai siapapun. Jadi dia tidak memperhatikan apa yang dikatakan kakak perempuan. Saat ini, ayah mengajak Lisa keluar. Rencananya adalah mengumumkan bahwa dia akan menikah dengan pacar barunya dalam 2 minggu. Tapi Lisa sudah tahu niatnya. Jadi setiap kali dia akan berbicara, Lisa menyela, karena dia hanya ingin ayahnya kembali ke ibunya. Bukan menikah dengan orang lain. Tapi tindakannya menjadi semakin aneh. Pintu itu bahkan tidak terbuka ke segala arah. Itu membuat pengasuh di rumah itu curiga. Di bawah interogasi pengasuh, Lisa juga harus mengatakan yang sebenarnya. Bahwa dia adalah saudara kembar yang mengubah identitasnya dengan Hana, untuk datang ke sini dan tinggal bersama ayahnya. Ini membuat pengasuh sangat emosional, karena pengasuh itu yang merawat mereka sebelum mereka berpisah. Dia juga akhirnya membantu Lisa menutupinya. Tidak mengungkapkan rencana kedua kakak beradik itu. Namun kini sang ayah mengumumkan pernikahannya dengan Lisa. Dan tentu saja dia menolak. Lalu dia marah dan lari. Melihat Lisa tidak bisa dibujuk, pacarnya datang untuk meyakinkannya. Tapi dia tidak menggunakan cara yang lembut. Sebaliknya, dia memperingatkan Lisa untuk tidak main-main. Dan menutup mulut apapun yang terjadi. Lisa tidak bisa menghentikannya untuk menikahi ayahnya. Jadi Lisa pergi menelepon Hana lagi untuk melaporkan hal ini. Dan berkata bahwa mereka harus segera memperbaiki perasaan orang tua mereka. Sebelum ayah mendapatkan istri lagi. Tapi tanpa diduga, kakek mendengar percakapan mereka. Ternyata dia juga tahu kalau mereka sudah lama bertukar identitas. Tapi dia tidak mengungkapkannya dan malah merahasiakannya. Baru sekarang dia mendorong Hana untuk mengatakan yang sebenarnya kepada ibunya. Begitu dia mengetahui kebenarannya, sang ibu sangat terkejut. Tapi segera dia merasa bahagia, karena dia akhirnya dipertemukan kembali dengan anaknya yang telah berpisah selama puluhan tahun. Untuk memperbaiki kasih sayang orang tua, kedua saudari itu menyuruh ibu untuk pergi ke tempat tinggal ayahnya. Dengan dalih datang sebagai ganti kedua saudari itu. Tapi karena mereka sudah tidak bertemu selama lebih dari 10 tahun. Jadi ibu sedikit bingung, harus minum sedikit anggur untuk mendapatkan kepercayaan diri sebelum pergi ke titik pertemuan. Tak disangka, saat mereka tiba, ibu melihat mantan suaminya dengan pacar baru. Ternyata, kedua anak itu tidak pernah memberitahu ayah mereka tentang pertemuan ini. Karena mereka takut ayah menolak. Setelah beberapa saat, Lisa memberitahu ayahnya tentang hal ini. Dan menyuruhnya datang ke ibunya untuk membicarakan masalah kedua anaknya. Karena sudah lama tidak bertemu. Ayah cukup gugup. Begitu ayah melihatnya, dia membeku. Setelah bertahun-tahun tidak melihat, kecantikannya masih memesona seperti dulu. Bahkan karena malu, ayah jatuh ke kolam. Kemudian bawalah tubuh yang basah itu ke depan ibu. Meskipun mereka telah berpisah selama lebih dari 10 tahun. Namun saat bertemu lagi, mereka masih membicarakan cinta seperti dulu. Ternyata alasan mereka saling meninggalkan hanyalah masalah sepele. Itu hanya pertengkaran kecil, pergi karena tidak berani bertahan. Karena itulah keduanya berpisah sampai sekarang. Di malam hari, kedua putrinya mengatur kencan untuk orang tua mereka. Lokasi utamanya adalah kapal. Ini adalah tempat pertama kali pasangan itu bertemu.
Disinilah keduanya mengambil foto pernikahan mereka. Itu adalah foto yang sama yang terbelah menjadi dua. Meski keduanya masih memiliki perasaan satu sama lain, tapi tak satu pun dari mereka berani mengatakan untuk kembali bersama. Kemudian mereka mempertahankan keputusan mereka untuk berpisah. Itu juga berarti, kedua kakak beradik Lisa dan Hana harus berpisah lagi. Lisa akan tinggal bersama ibunya, dan Hana akan terus tinggal bersama ayahnya. Namun sebelum berangkat, kedua kakak beradik tersebut mengajukan sebuah permintaan. Seluruh keluarga beranggotakan 4 orang harus pergi berkemah bersama. Setelah ragu-ragu sejenak, pasangan itu setuju. Namun sebelum berangkat, Chelsea memberikan tempat duduknya kepada pacar suaminya. Mengatakan itu untuk berinteraksi secara bertahap dengan kedua anak sebelum menjadi ibu tiri. Masuk akal, jadi dia juga setuju. Dan tentu saja kakak adik itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Mereka menaruh lebih banyak batu di ranselnya, membuat langkahnya semakin sulit. Kemudian dia menaruh kadal di kepalanya untuk menakut-nakutinya. Ketika dia tertidur di malam hari, kakak adik itu bergabung untuk menyeret dia dan pelampung ke dalam danau. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi. Kemudian dia meminta ayah untuk memilih dia atau dua anaknya. Dan tentu saja Nick akan memilih kedua putrinya. Itu juga berarti dia akan berhenti dan tidak menikahinya. Itu membantu hubungannya dengan istrinya membaik. Bahkan keduanya akan melanjutkan cinta lama mereka. Namun pada akhirnya, mereka terganggu oleh lampu mobil. Kemudian, dalam situasi yang canggung, keduanya tidak berani berbicara satu sama lain. Jadi kesempatan untuk rujuk baru saja berlalu. Keesokan harinya merupakan hari untuk membawa Lisa pulang. Ayah hanya bisa berdiri di sana dan melihat mantan istri dan putrinya pergi. Dia pikir, kali ini Nick masih akan membiarkan Chelsea pergi tanpa menahan diri. Siapa sangka, saat dia dan Lisa pulang, Nick dan Hana sudah ada di sana. Ternyata di momen perpisahan, keduanya paham bahwa perasaan mereka satu sama lain sangat besar. Jadi sekarang mereka datang lagi untuk saling memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan kembali bersama. Yang terpenting adalah membiarkan kakak beradik Lisa dan Hana bersatu kembali, untuk tinggal serumah dengan kedua orang tuanya. Film hari ini telah berakhir. Selamat tinggal dan sampai jumpa di film-film berikutnya. Sampai jumpa.